7 langkah sebenarnya tadi udah dijelasin sih ya. Nah, yang pertama itu ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan seperti sekarang kan, minimal dilakukan 4 kali dalam masa kehamilan. Atau kalau misalnya ibu merasakan adanya gejala-gejala atau keluhan-keluhan, ibu bisa langsung dicek. Ibu juga bisa lakukan pemeriksaan melakukan pas kehamilan. Lalu selanjutnya ibu juga harus tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasanya kan, ya, walaupun sedang hamil, soalnya kan itu juga bagus untuk kehamilan. Atau bisa ikut kayak misalnya ikutan senam hamil kayak gitu. Terus ibu juga dari pola makannya tetap makan makanan yang bergizi, makan sayuran, buah-buahan, pokoknya porsinya kalau bisa justru porsinya itu ditingkatkan dari porsi sebelum hamil. Terus selain itu juga ibu kalau bisa sama suami bisa melakukan stimulasi kehamilan, jadi kayak kita ngasih percakapan gitu ke si janinnya atau kayak langsung lulus ke bayinya kayak gitu. Terus juga selain itu ibu juga harus tetap melakukan jangan lupa istirahat kalau misalnya habis aktivitas. Biasanya kalau siang-siang istirahatnya sekitar 1-2 jam, terus kalau malam juga tidurnya cukup sekitar 6-7 jam gitu ya. Terus juga kadang ada yang ditanyain, boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan hubungan seksual saat lagi hamil? Sebenarnya mengizinkan Bu untuk melakukan hubungan seksual, tapi untuk itu kita harus memastikan dulu kondisi kehamilannya baik atau tidak. Jadi sebelumnya cek dulu ke dokter. Sama yang terakhir mungkin nah untuk yang terakhirnya mungkin itu dengan menjaga kebersihan diri, kayak misalnya tetap mandi secara teratur gitu, sering diganti pakaian, juga kebersihan di bagian paling bawah, termasuk di bagian bawah juga harus diganti pakaian dalam. Lalu juga ya kayak gitu kurang lebih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tadi kan udah sempat dijelasin ya oleh rekan saya tentang gimana sih cara kita mengenali dari gejala COVID-19 ini. Nah, sekarang saya Maulidia Nurul Rahman di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya penularan atau terkena penyakit ini. Nah, ini tuh ada 5 tahap, ada 5 yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus sering cuci tangan menggunakan sabun. Kenapa kok cuci tangan pakai sabun? Soalnya setelah diteliti ternyata COVID-19 yang menempel pada benda-benda ini, dia itu bisa mati kalau misalnya terkena zat-zat yang dapat meluruhkan lemak, contohnya seperti sabun. Yang kedua, berarti untuk Bapak dan Ibu bisa bekerja di rumah, anak-anaknya bisa belajar dulu di rumah, beribadah juga di rumah dulu untuk menghindari kontak. Yang ketiga, kita harus menggunakan masker, terutama saat kita merasa ada gejala, baik itu cuma kayak flu biasa atau apapun, kita harus tetap menggunakan masker meskipun di rumah untuk mencegah penularan gitu pada anggota keluarga lainnya. Terutama saat kita mau keluar dari rumah juga tetap harus menggunakan masker. Yang ketiga, apabila kita emang harus keluar rumah, misalnya mau beli makan atau apa, kita harus sebisa mungkin menjaga jarak minimal 1 meter. Kenapa? Soalnya kan penyebaran COVID ini tuh melalui cairan ludah misalnya kan. Kalau ada orang bersin dan lain-lain, setidaknya kalau ada 1 meter itu cukup jauh jaraknya untuk kita terkena gitu. Selain itu juga kita harus menghindari kerumunan. Dan yang kelima, kalau kita habis pulang dari luar rumah, nah sampai rumah kalau bisa pakaian kita tuh langsung mandi, ganti pakaian. Pakaian sebelumnya itu bisa langsung dicuci, direndam di deterjen. Itu untuk menghindari juga supaya si COVID itu bisa mati gitu apabila ada yang menempel di pakaian kita. Nah ini jadi COVID itu kan merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Dimana virus itu kalau misalnya bakteri dan lain-lain itu mungkin dari faktor kebersihan kita, tapi kalau virus itu dari faktor imunitas kita. Nah berarti kita juga harus memberikan perlindungan pada dalam diri tubuh kita tuh. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan imunitas kita. Gimana cara meningkatkan imunitas kita? Pertama, kita harus tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Jadi banyak makanan yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang kayak vitamin C. Lalu selain itu juga kita bisa ditambah dengan penggunaan mengkonsumsi vitamin, baik itu vitamin C, vitamin B atau zinc. Lalu selain itu juga melakukan aktivitas fisik supaya kita lebih sehat, istirahat yang cukup. Soalnya dengan kita istirahat itu juga salah satu bantuan kita gitu untuk imunnya itu bisa bekerja secara aktif.
lalu tidak merokok, dan apabila ibu-ibu atau bapak-bapak punya riwayat diabetes atau hipertensi, tolong dikontrol dulu gitu penyakitnya. Karena apa? Rata-rata penyakit COVID ini memburuk, bahkan banyak yang meninggal itu kalau misalnya dia itu punya penyakit penyerta seperti ada diabetes, hipertensi, atau adanya tuberkulosis kayak gitu. Maka kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak bisa melakukan 5 langkah tadi sama menjaga imunitasnya, insya Allah kita semua bisa terhindar dari penyakit ini. Ya, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.